Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok orang pusing ingin mempresentasikan Aduh, praktikum jaringan komputer yang beranggotakan yang pertama ada saya Chandra Arsono, yang kedua ada Mustika Zuliansa, yang ketiga ada Muhammad Yazid, yang keempat ada Nabil Abidin, dan yang kelima ada Kevin Sofian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama adalah jaringan komputer dasar. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau kabel. Selanjutnya, jaringan komputer dasar. Yang pertama ada topologi. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Struktur jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Yang kedua ada IP address. IP address adalah identitas untuk sebuah komputer dalam satu jaringan internet. Oleh karena itu, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya sendiri. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat yang kita gunakan. Yang ketiga ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. Ya, selanjutnya ada topologi. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk lingkaran seperti cincin. Ada juga topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Topologi jaringan yang dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Yang ketiga ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat. Ada lagi topologi star, biasa disebut juga topologi bintang. Topologi ini berbentuk bintang di mana yang menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Ada lagi topologi peer-to-peer, adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Selanjutnya ada topologi linear. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Dan ada lagi topologi hybrid, adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dan yang terakhir ada topologi tree atau topologi pohon, yang hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Selanjutnya jenis IP address. 1. IPv4. IPv4 memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan dengan titik. Kumpulan angka ini masing-masing menjadi representasi desimal dari 8 digit angka biner. 2. IPv6. IPv6 mempunyai panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan dengan titik 2.
Masing-masing kumpulan angka dan huruf itu adalah representasi desimal dari 16 angka biner. Selanjutnya, subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Proses metode subnetting ini dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C saja. Selanjutnya, public IP address. Sementara itu, public IP address bisa diakses dengan jaringan internet dan bisa dimiliki oleh semua perangkat. Range IP privat diantaranya kelas A 10.0.0.0 strip 10.255.255.255. Selanjutnya kelas B 172.16.0.0 strip 172.31.255.255. Selanjutnya kelas C 192.168.0.0 strip 192.168.255.255. Selanjutnya sistem pengkabelan. Untuk menghubungkan sebuah device dengan device yang lain, diperlukan media transisi. Ada banyak jenis media transmisi yang digunakan untuk dapat menghubungkan dua device dan membentuk sebuah jaringan. Pada umumnya, media tersebut ialah kabel dan nirkabel. Media transmisi jenis kabel adalah yang paling banyak digunakan saat ini. Pengkabelan jaringan atau kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer dari server ke switch dan yang lainnya. Kabel jenis UTP yang akan dibahas lebih lengkap di sini dengan susunan kabel strike dan susunan kabel cross. Apapun fungsi dari kabel strike maupun cross berbeda terletak dari penggunaannya. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya akan kita praktekkan di Winbox. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dasar menggunakan wireless. Hal pertama yang dilakukan adalah klik wireless. Nah, ini yang di interface, kita ulang satunya, kita checklist karena kita akan menggunakan ini. Lalu kita ke tab wireless, security profile tambah dynamic key, semuanya centang bahwa yang ini kita masukkan password wifi yang kita akan gunakan. Selanjutnya apply OK. Kita balik lagi interface, tambah security profile-nya, ini kita scan, pilih koneksi yang akan kita gunakan yaitu wifi kita. Security profile-nya tak ganti profile 1, kita tunggu untuk R yang artinya running, tanda R. Lalu ke IP root, IP DHCP client tambah IP DHCP server. IP root reachable yang artinya terhubung. Lalu kita ke IP DHCP server. Servernya 888 yaitu server Google. Bawahnya kita tambah 88.44 dan allow remote request, apply OK. Selanjutnya adalah kita setting firewall-nya, IP firewall tambah general SDRnet, actionnya Masquerade.
out interface-nya kita pilih WLAN 1. Di sini kita tes dengan ping 888. Ini sudah terhubung. Lalu selanjutnya kita tambahkan koneksi internet, IP addresses, tambah ini bebas. Interface-nya pilih Ether 2 karena kita menggunakan Ether 2. Lalu kita kontrol panel. Nah, ini samakan saja IP properties, IP 4. Oke, kita tes di Google Chrome. Kita tes di Google Chrome. Di sini kita tes terakhir dengan ping 10.10.1. Nah, ini sudah terkoneksi atau sudah terkonfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan bridging. Sebelum melakukan bridging, pastikan menyambungkan antara dua komputer, yaitu menggunakan port 3. Yang pertama lakukan adalah bridge. Kita tambah bridge 1, lalu bridge port kita tambah. Nah, ini kita tambah WLAN satunya, kita ganti menjadi all agar semua terkoneksi. Apply, oke. Nah, ini sudah ada ya. Selanjutnya kita pindah IP routes. Apakah sudah reachable? Nah, ini reachable bridge 1 yang menandakan sudah. Perlu dipastikan lagi ini antara PC 1 dan 2 harus sama-sama melakukan hal yang sama agar bridge berjalan sempurna. Selanjutnya kita ke sistem, lalu cari identity. Kita klik, kita pilih akan kemana kita nge-bridge. Sini saya menulis nama Ade karena saya nge-bridge dengan laptop dia atau komputer dia. Kita tulis contoh aja ini Ade. Kita oke. Kita klik oke. Nah, di sini kita bisa langsung exit dan coba masuk ke punya dia. Di sini kita langsung exit saja. Lalu kita buka lagi Winbox. Jika sudah berhasil, pasti ada tulisan, pasti ada langsung punya dia. Nah, ini dia. Sudah berhasil melakukan bridge, ada punya saya dan punya dia. Kita masuk ke punya dia. Oke. Di sini sedikit lama karena kabelnya kendor. Di sini saya berhasil masuk ke punyanya si Ade. Selanjutnya kita lihat, nah ini udah masuk ya. Lalu kita coba di komputernya Ade dengan menyilang WLAN satunya, apakah disable atau tidak. Kalau disable berarti bridge berjalan sempurna atau berjalan dengan semestinya ya. Nah, ini sudah disilang oleh dia dan akan disable. Nah, ini sudah dicentang lagi. Selanjutnya kita akan melakukan QoS, yaitu simple queue. Hal yang pertama kita lakukan adalah pilih queue list, add, rename client 1, dan ini targetnya kita pilih IP yang akan kita gunakan. Lalu pilih, nah ini ada garis miring ya, kita hapus dulu. Nah, ini max limit 512 dan target download max limitnya 1 MB. Nah, ini kita ganti 10.10.10.1. Oke, kita apply, kita oke. Nah, di sini sudah muncul ya.
tinggal kita tambahkan show column apa yang kita tambahkan, yaitu paket mark, upload, download, total priority, dan total download byte. Lalu kita oke. Setelah kita tambah-tambah, akan kita tes. Di tools ini kita pilih 10.10.10.1. Nah, ini directionnya menjadi send. Ini kita ganti jadi 512. Oh. Nah, setelah kita start, nah ini sudah berjalan ya simple queue-nya. Selanjutnya kita akan melakukan Q3. Hal yang pertama kita lakukan adalah klik queue list, pilih tab Q3, tambah queue tab-nya ganti default, jadi general yang namanya kita ganti total download. Lalu max limit 3M. Ini misal aja ya, apply oke. Kita tambah lagi, namanya ganti total upload, queue type-nya default, max limitnya 1M, apply oke. Selanjutnya kita ke IP firewall, pilih mangle yang sebelah NAT. Lalu kita tambah generalnya. Nah, ini udah actionnya kita ganti. Generalnya kita ganti dengan forward. Di sini chainnya kita ganti dengan forward ya. Nah, habis itu actionnya. Nah, di sini kita ganti forward, bawahnya kita tambah IP. Pilih IP yang akan kita gunakan. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini kita pilih paste, apply. Nah, ini kita ganti mark paket. Nah, new market marknya kita ganti dengan total download atau total upload terlebih dahulu. Ini paketnya kita ini dengan client 1. Oke. Apply. Kita tambah lagi, lakukan hal yang sama. Jika tadi client 1 upload, maka ini sebaliknya, client 1 download. Ininya sama, mark paket. Nah, ini client 1 download, apply oke. Lalu kita ke Q3, kita tambah generalnya, kita ganti client 1 download. Parentnya total download. Nah, ya kita ganti. Lalu paket marknya client 1 download.
Client 1 download. Nah, ini tadi terjadi sedikit gangguan ya. Kita ganti client 1 download, parentnya total download, mark paketnya client 1 download, max limitnya kita coba misal dengan 1 M. Apply oke. Nah, kita tambah, lakukan hal yang sama. Jika tadi total download, maka yang satu akan total upload. Nah, ini sama aja, kita ganti total upload, bedanya di sini. Ini kita ganti dengan client 1 upload. Di sini max limitnya kita beri contoh dengan 512K. Apply oke. Gas. Nah, ini udah bisa. Nah, ini jika QoS Q3-nya sudah kita lakukan. Nah, ini tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan QoS yang terakhir, yaitu per connection queue. Langkah pertama kita lakukan adalah klik QoS, pilih quest type, lalu add rename PC key, upload key-nya kita ganti PC key, classifier-nya kita checklist yang RCR address. Nah, lalu kita bikin lagi yaitu PC key download, sama aja ini PC key. Nah, yang ini kita checklist DST address. Apply oke. Nah, tadi terjadi sedikit kesalahan. Nah, kita ulang. Nah, type name PC key download, key-nya PC key. Ini kita checklist DST address. Lalu apply oke. Di sini sudah ada ya. Lalu kita balik lagi ke simple queue. Nah, ini kita add, langsung add aja, general, kita rename. Nah, ini kita advance dulu. Advance limit add misal 1M. Target upload, target downloadnya kita samain aja. Selanjutnya general,
Oh ya, ini kita kasih ke default, queue type-nya default. Ini queue type-nya PCK download, yang satunya PCK upload. Nah, general kita misal klien 1 targetnya pilih IP yang akan kita gunakan. Ini kita paste aja. Lalu max limitnya kita kasih misal 1M, target upload 1M, target download. Apply OK. Nah, ini jika sudah berconnection queue-nya kita sudah lakukan. Sini kita itu saja yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.